Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Pada kali ini kita bersama-sama akan memahami ungkapan sola gratia yang biasanya disebutkan bersama-sama dengan ungkapan-ungkapan yang lain, yaitu sola fide dan sola scriptura. Sola fide berarti hanya oleh iman, sola scriptura berarti hanya oleh Alkitab, dan sola gratia berarti hanya oleh anugerah. Ketiga istilah ini adalah istilah dalam bahasa Latin. Artinya, sola gratia itu hanya oleh anugerah. Dan apa maknanya? Tentu harus kita lihat dalam konteksnya di sebuah ayat Alkitab, dan dalam hal ini saya mengambil contoh dari 1 Korintus 15 ayat 10, ucapan dari Rasul Paulus. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Konteksnya adalah penjelasan Rasul Paulus mengenai dia yang diakuinya sendiri di dalam ayat 9 itu, bahwa dia adalah yang paling hina dari semua rasul. Jadi kalau bukan karena kasih karunia Allah, dia tidak akan sampai pada keberadaannya yang sekarang. Dan di dalam Alkitab terjemahan baru Indonesia, memang istilah dalam bahasa Yunaninya yaitu charis, itu tidak diterjemahkan anugerah, melainkan kasih karunia. Mungkin lebih tepat kasih karunia. Oleh karena kata anugerah dipakai juga di sini dalam ayat 10 itu, yaitu kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku. Jadi ada kasih karunia yang dianugerahkan, yang diberikan kepada Paulus. Gitu. Tapi konteksnya jelas ya, kalau bukan karena ada kasih karunia, maka Paulus tidak seperti yang keberadaannya seperti sekarang ini. Dan itu memang yang makna yang saya kira paling menonjol kalau kita juga mengecek ayat-ayat lain yang juga mengandung kata charis atau kasih karunia tersebut. Jadi ini kan sebuah pengakuan bahwa kita tidak bisa apa-apa kalau Tuhan tidak berkenan dan tidak memberikan kasih karunia kepada kita sehingga kita bisa hidup menurut kehendak Tuhan. Dan hanya oleh karena anugerah Tuhan, kita mampu mengadakan perubahan-perubahan di dalam hidup kita, berbalik dari jalan-jalan yang dulu tidak benar, masuk ke jalan yang benar. Dan saya mau mengingatkan bahwa ada lagu di dalam Kidung Jemaat yang sangat populer yang juga mengandung makna ini. Lagu itu adalah Kidung Jemaat nomor 40 yang berjudul Ajaib Benar Anugerah. Bahasa Inggrisnya Amazing Grace, How Sweet Thy Sound, ya. Jadi lagu Amazing Grace ini, ajaib benar anugerah atau ajaib benar kasih karunia, itu diciptakan oleh John Newton. Nah, John Newton ini dulunya adalah pedagang budak. Jadi dia ikut dalam armada kapal yang nanti menculik orang-orang kulit hitam di pantai barat Afrika.
membawanya ke Amerika sebagai dagangan dan dapat untung besar karena perdagangan budak ini. Tetapi pada suatu saat dia sadar bahwa apa yang dia perbuat itu hal yang sangat jahat. Lalu dia berhenti jadi pedagang budak, bertobat dan tidak mau lagi melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan nyanyiannya adalah, kalau bukan karena anugerah Tuhan, ya saya tidak tahu kebenaran, tidak bisa berubah gitu. Ini bukan karena saya sendiri yang mencari tahu, tetapi Tuhanlah yang memberikan terang itu kepada saya dan kasih karunia itu kepada saya. Jadi saudara-saudara, itulah makna dari sola gratia. Jadi kita semua yakin bahwa kita seperti itu, diberi anugerah oleh Tuhan. Nah, cuma memang kita jangan lalu menggunakan hal itu. Jadi kesadaran mengenai anugerah jangan kita klaim sebagai sebuah hak istimewa kita. Itu malah akan menjadikan kita salah lagi gitu. Ya. Kita lalu merasa superior dibandingkan dengan orang lain. Ini bukan itu yang dimaksud dengan charis. Dan di sini bisa diartikan kasih karunia maupun charisma atau keterampilan-keterampilan khusus yang ada pada kita. Itu pun kalau ada pada kita, bukan alasan bagi kita untuk menyombongkan diri, bermegah, merasa diri lebih baik atau lebih hebat dari yang lain. Jadi sola gratia menjadi pedoman bagi kita untuk tidak menyombongkan diri. Hanya oleh anugerah kita selamat, dan hanya oleh anugerah kita dapat menjadi manusia yang betul-betul berelasi dengan baik dengan manusia dan dengan alam. Terpujilah Tuhan. Amin.